Pandangan mata mempersembahkan 10 hal yang tidak pernah diungkapkan oleh orang cerdas tentang dirinya. Di era digital yang serba cepat dan transparan ini, jejak digital seseorang dapat melebihi kehidupan nyata, dan seringkali batas privasi menjadi kabur. Namun, ada kebijaksanaan yang tersembunyi, sebuah pilihan yang diambil oleh mereka yang berpikiran tajam dan intelektual. Mereka adalah penjaga narasi mereka sendiri, bergerak dengan langkah yang terukur dan hati-hati, menjaga kepentingan pribadi, kesejahteraan mental, dan privasi mereka. Tetapi, apa yang mendorong orang-orang cerdas untuk menyembunyikan bagian dari diri mereka dari pandangan publik? Mengapa mereka memilih untuk bergerak dengan sangat hati-hati di atas tali tipis pembagian informasi? Pandangan mata mengundang Anda untuk mengeksplorasi 10 prinsip yang diam-diam dipegang oleh orang-orang cerdas. Prinsip yang mereka simpan rapat-rapat dan tidak pernah dibagikan secara terbuka. Ikuti kami dalam penyelidikan mendalam tentang hal-hal yang tidak pernah diungkapkan oleh orang-orang cerdas tentang diri mereka sendiri. Poin pertama, batas pengetahuan dan keahlian. Dalam dunia yang serba ingin tahu, orang-orang cerdas memilih untuk merahasiakan sejauh mana pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. Mereka memahami bahwa terlalu terbuka dapat menarik permintaan bantuan yang berlebihan atau saran yang tidak diinginkan, serta menciptakan ekspektasi yang tidak realistis atas kemampuan mereka. Dengan menjaga kerahasiaan tentang lingkup kemampuan mereka, individu-individu ini dapat mengarungi lautan profesional dengan lebih tenang dan efisien. Keseimbangan yang mereka jaga ini memungkinkan mereka untuk tetap menjadi aset berharga tanpa harus menjadi pusat perhatian untuk setiap tantangan atau proyek yang muncul. Poin kedua, diskresi keuangan. Dalam percakapan seputar kekayaan dan aset, para pemikir cerdas memilih untuk menjaga kerahasiaan status keuangan mereka. Mereka mengerti bahwa membeberkan terlalu banyak tentang pendapatan atau aset dapat menimbulkan penilaian yang tidak adil atau kecemburuan, serta risiko menjadi sasaran eksploitasi. Oleh karena itu, mereka memilih untuk merahasiakan kondisi keuangan mereka, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial tanpa harus berhadapan dengan prasangka finansial. Pendekatan ini memastikan bahwa hubungan yang mereka bina didasarkan pada rasa hormat dan keaslian, bukan pada apa yang mereka miliki. Mereka juga menghindari pamer kekayaan atau mengeluh tentang masalah finansial, lebih memilih untuk mempertahankan sikap netralitas fiskal yang tidak memprovokasi asumsi atau ekspektasi. Poin ketiga, resep rahasia kesuksesan. Setiap langkah menuju puncak kesuksesan seringkali dilapisi dengan wawasan yang mendalam, strategi yang inovatif, dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman. Para pemikir cerdas memandang pengetahuan ini sebagai aset intelektual yang berharga, membaginya hanya dalam takaran yang tepat untuk mempertahankan posisi mereka di garis depan persaingan. Bukan karena sifat egois, melainkan sebuah pengertian bahwa membagikan formula kesuksesan mereka secara luas dapat mengurangi nilai dan keunikan strategi tersebut. Meskipun terbuka untuk memberikan bimbingan dan mentorship, mereka tetap menjaga kerahasiaan strategi inti mereka, baik itu terkait dengan rutinitas pribadi, metode inovatif, atau taktik investasi, dengan sangat hati-hati. Poin keempat, menjaga kerentanan pribadi. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, setiap individu memiliki kerentanan dan ketidakamanan yang menjadi bagian dari kemanusiaan mereka. Namun, bagi mereka yang berpikiran cerdas, kerentanan ini bukanlah sesuatu yang dipertontonkan secara terbuka. Mereka mengakui bahwa ada kekuatan dalam menunjukkan kerentanan, namun juga menyadari risiko yang menyertainya. Bukan berarti mereka hidup tanpa emosi layaknya robot, melainkan mereka memilih untuk melindungi diri dari potensi kerugian atau manipulasi dengan berhati-hati dalam memilih kepada siapa mereka membuka hati tentang ketakutan, keraguan, dan ketidakamanan mereka. Dengan pendekatan selektif ini, mereka menjaga martabat dan memastikan bahwa kelemahan mereka tidak dapat digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Poin kelima, menjaga jaringan eksklusif.
Dalam dunia yang semakin terhubung, seringkali siapa yang Anda kenal menjadi sebanding pentingnya dengan apa yang Anda ketahui. Orang-orang cerdas yang telah membangun jaringan mereka dengan penuh pertimbangan tidak menjadikan jaringan tersebut sebagai alat tukar dalam interaksi sosial. Mereka memilih untuk tidak memamerkan koneksi mereka, karena hal itu dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dan permintaan yang tidak tepat. Dengan menjaga koneksi yang paling berharga dan lingkup jaringan mereka sebagai rahasia, mereka menghindari diri dari dilihat hanya sebagai jembatan menuju kontak yang lebih berpengaruh. Langkah ini memastikan bahwa hubungan yang mereka jalin dinilai berdasarkan nilai yang sebenarnya, bukan karena keuntungan yang dapat diperoleh, sehingga melindungi kepentingan mereka sendiri dan orang-orang dalam jaringan mereka. Poin ke-6. Privasi dalam dinamika keluarga. Kehidupan pribadi dan keluarga membentuk labirin yang kompleks dan intim, sebuah realitas yang sangat dipahami oleh mereka yang berpikiran cerdas. Dengan pertimbangan yang mendalam, mereka memilih untuk merahasiakan aspek-aspek tertentu dari kehidupan rumah tangga, hubungan dan masalah keluarga. Sikap ini bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang-orang yang terlibat. Orang-orang cerdas menyadari bahwa sekali detail pribadi dibagi, mereka tidak lagi dapat dikendalikan dan berpotensi menimbulkan penilaian atau simpati yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mereka berusaha menciptakan batas yang sehat antara kehidupan pribadi dan publik, sebuah garis yang memisahkan ruang intim dari sorotan dunia luar. Poin ke-7. Perjalanan peningkatan diri yang disiplin. Perjalanan peningkatan diri merupakan ekspedisi yang mendalam ke dalam diri, seringkali dilakukan secara senyap oleh mereka yang berpikiran cerdas. Entah itu dalam mengejar kebugaran, pendidikan, atau kesehatan mental melalui terapi, mereka menghargai pentingnya berkonsentrasi pada pertumbuhan pribadi tanpa tekanan dari ekspektasi luar. Pendekatan yang introspektif ini memfasilitasi perkembangan yang otentik, terlepas dari norma sosial atau saran yang tidak dikehendaki. Orang-orang cerdas memahami bahwa kemajuan yang sebenarnya bersifat pribadi dan tidak perlu dipertontonkan demi validasi atau pujian dari orang lain. Mereka bergerak maju dengan keyakinan bahwa nilai peningkatan diri terletak pada esensi perubahan, bukan pada pengakuan eksternal. Poin ke-8. Menyikapi kegagalan dengan bijak. Orang-orang cerdas memandang kegagalan sebagai pelajaran berharga, namun mereka sangat selektif dalam membagikan detail kegagalan atau kesalahan masa lalu. Bukan untuk menyembunyikan, melainkan untuk menegaskan pada pertumbuhan dan kemajuan yang positif. Mereka cenderung menyoroti pelajaran yang telah dipetik dan evolusi diri yang dijalani, bukan mengungkit-ungkit kesalahan spesifik. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan citra yang positif dan memastikan bahwa identitas mereka tidak terdefinisi oleh kesalahan masa lalu, melainkan oleh bagaimana mereka bangkit dan berkembang setelahnya. Poin ke-9. Menyusun langkah masa depan dengan hati-hati. Dalam merancang keputusan penting seperti transisi karier, peluncuran bisnis baru, atau transformasi hidup yang besar, orang-orang cerdas seringkali memilih untuk menjaga rencana mereka sebagai rahasia pribadi hingga saat yang tepat tiba. Pendekatan ini melindungi mereka dari pengaruh luar yang tidak diinginkan, upaya sabotase, atau spekulasi yang dapat mengganggu atau bahkan merusak rencana yang telah matang. Dengan bergerak secara diam-diam, mereka dapat mengejar tujuan mereka dengan ketenangan dan otonomi, terhindar dari gangguan eksternal yang bisa menghambat langkah mereka. Ini adalah strategi yang memungkinkan mereka untuk tetap fokus dan efektif dalam mewujudkan visi masa depan mereka. Poin ke-10. Menjaga rencana cadangan. Dalam perencanaan strategis, memiliki rencana alternatif adalah langkah yang bijaksana. Namun, bagi mereka yang berpikiran cerdas, rencana B atau C ini seringkali menjadi rahasia yang terjaga. Bukan karena kurangnya keyakinan pada rencana utama, melainkan untuk menunjukkan dedikasi dan fokus yang tak tergoyahkan. Membahas terlalu banyak tentang rencana cadangan dapat menciptakan persepsi keraguan atau kurangnya komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan tetap fokus pada rencana awal dan memberikan upaya terbaik, sambil mengetahui adanya rencana cadangan, mereka dapat bergerak maju dengan percaya diri. Filosofi berbagi yang selektif ini memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan pribadi dan profesional dengan cara yang terukur, menghormati privasi, otonomi, dan integritas dalam setiap hubungan. Mereka mengontrol informasi yang dibagikan, memastikan bahwa setiap interaksi tetap autentik dan narasi pribadi mereka terlindungi dari pengaruh atau exposure yang tidak perlu. Ini mengajarkan kita untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang kita bagikan dan dengan siapa, mengambil inspirasi dari cara mereka menjaga rencana cadangan sebagai aspek pribadi yang tidak terlihat, namun penting. Apabila Anda terkesan dengan video kami, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like, dan jangan ragu untuk membagikannya kepada rekan-rekan Anda, agar kami dapat terus menghadirkan konten berkualitas. Untuk menikmati lebih banyak konten serupa, silakan subscribe channel Pandangan Mata dan aktifkan notifikasi dengan menekan ikon lonceng, sehingga Anda tidak akan ketinggalan setiap konten terbaru dari kami. Dan, untuk menambah wawasan Anda mengenai berbagai topik menarik lainnya, pastikan Anda juga menyaksikan video-video kami yang lain. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menyaksikan video kami.